Lo, gimana nih tanggapan Baim dan Paula yang lagi panas? Ya, jadi sebenarnya kalau yang gue lihat dari persoalan Baim dan Paula di dalam putusan cerai yang sempat beredar, yang seakan-akan mengatakan bahwa Paula berselingkuh gitu ya, Paula berselingkuh dan mengakibatkan akhirnya adanya perceraian. Nah, menurut gue itu adalah sebuah putusan yang memang seumur hidup gue jadi seorang advokat itu aneh gitu. Kenapa aneh? Ketika ada satu putusan bahwa seseorang bercerai, dari mana majelis hakim, dari mana majelis hakim bisa tahu bahwa adanya terjadi sebuah bentuk perselingkuhan, apalagi dijelaskan secara detail gitu ya, bahwa ada terjadi satu bentuk perselingkuhannya seperti apa gitu. Sementara perselingkuhan itu hanya dapat dibuktikan bila mana dilakukan bentuk daripada visum et repertum, atau ada nggak ditemukan sperma ketika melakukan satu perselingkuhan tersebut. Itu di dalam konteks hukum gitu ya, kita hanya berbicara di dalam konteks hukum. Nah, bagaimana di dalam suatu badan lembaga peradilan, pengadilan agama dalam hal ini, lalu bisa memutuskan dengan yakin gitu ya, dengan yakin seakan-akan ada terjadi perselingkuhan. Harusnya putusannya kalau hanya sebatas chatting, sebatas jalan-jalan, ngopi, atau dimanapun itu gitu ya, tidak ditemukan adanya sperma atau ditemukan adanya pembuktian terjadinya satu bentuk hubungan badan selayaknya hubungan suami istri begitu, maka harusnya putusannya adalah bercerai akibat dari kedua belah pihak pasangan suami istri tidak mampu mempertahankan rumah tangga begitu, karena terjadi keretakan, ketidakcocokan, terjadi pertengkaran yang secara terus menerus. Itu adalah hal yang lumrah yang selama ini terjadi. Maka putusan pengadilan tersebut harus dilakukan review kembali, harus diuji kembali menurut saya gitu ya. Dari pihak Paula harus segera melakukan pengecekan secara mendalam terhadap putusan tersebut. Dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan di luar daripada jangkauan kita. Bisa jadi kita menduga bahwa itu ada pesanan atau ada hal-hal yang memang mengarahkan agar putusannya seperti itu. Nah, kalau putusannya seperti itu, ada pesanan, ini kita berandai-andai. Kalau seandainya terjadi adanya pesanan, adanya titipan yang meminta agar majelis hakim memutus dengan keadaan seperti itu, maka kami menduga gitu ya, saya menduga bahwa tujuan daripada perceraian tersebut hanya sebatas konten. Bagaimana agar pihak-pihak tertentu diuntungkan secara publik gitu. Secara publisitas pihak-pihak tertentu diuntungkan. Saya nggak ingin katakan bahwa, saya tidak mengatakan bahwa Baim ingin menguntungkan. Kita tinggal bisa menebak sendiri siapa yang kira-kira paling diuntungkan ketika putusan tersebut dicantumkan atau dituangkan akibat daripada perceraiannya adalah perselingkuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada isu yang beredar di publik, menurut saya ini sudah menjadi hal yang tidak sehat sekali. Kenapa tidak sehat? Sampai ada isu yang dibuat seakan-akan Paula mengidap penyakit HIV. Kembali lagi, penyakit HIV itu hanya dapat dibuktikan secara biologis, hanya dapat dibuktikan bila mana dilakukan pengecekan secara mendalam oleh ahlinya, yaitu dokter. Kalau kita sampai akhirnya percaya terhadap akun-akun yang hanya menyebarkan gosip, justru kita mengkhawatirkan ini akan menimbulkan sebuah drama yang justru hanya menguntungkan sejumlah pihak secara konten. Ada pihak yang mungkin ingin membuat keadaan semakin ricuh gitu ya, membuat keadaan agar pihaknya itu dianggap orang yang baik di depan publik, karena mungkin selama ini orang tersebut dianggap pihak yang bersalah di dalam perceraian tersebut begitu. Sehingga bisa jadi ada pihak yang ingin membuat keadaan mencari simpati publik dengan menjatuhkan orang lain. Itu yang kita khawatirkan. Nah, selain itu juga disebarkannya rekaman-rekaman percakapan yang kita ketahui bahwa rekaman percakapan tersebut belum tentu adalah rekaman yang seutuhnya, karena percakapan itu datang masuk hanya pertengahan. Kita nggak tahu sebelumnya berbicara apa, lalu sesudahnya ada berbicara apa begitu. Kalau kita mau melihat, merujuk di secara keseluruhan, apalagi ini terkait dengan rumah tangga begitu, maka kita harus melihat dulu
Apa konteks daripada pembicaraan tersebut? Ingin mengetahui sebuah konteks rekaman, maka kita harus merujuk kepada awal, asal muasal daripada rekaman tersebut bisa dilakukan. Jadi sebelum pembicaraan itu berlanjut, kata-kata apa duluan yang keluar? Seperti apa? Kita nggak bisa mengetahui secara de facto begitu ya. Bisa saja kita menduga bahwa Paula terpaksa mengikuti drama itu karena di bawah tekanan. Paula terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan dia mengakui perselingkuhan. Paula mengakui adanya hubungan, chatting dan lain-lain karena di bawah tekanan. Mungkin bisa terjadi. Ini kan kembali lagi harus kita melihat asal muasal daripada rekaman tersebut. Apa pembicaraan awal, apa pembicaraan akhir. Jangan sepotong-sepotong, jangan membuat keadaan semakin ricuh. Karena kembali lagi kita bisa melihat bahwa dengan rekaman keluar, siapa pihak yang akan diuntungkan dari rekaman tersebut disebar. Kan begitu. Intinya simple. Begini teman-teman. Hubungan rumah tangga, apapun yang terjadi, konflik rumah tangga hanya dapat dikonsumsi oleh keluarga itu sendiri, bukan untuk publik. Jangan membuat keadaan rumah tangga yang adanya keributan, pertengkaran, atau mungkin sampai hingga perceraian begitu, yang merupakan sebagai aib daripada keluarga disampaikan ke ruang publik. Karena tidak baik. Aib keluarga harus diumbar-umbar menjadi konten. Aib keluarga diumbar-umbar untuk menguntungkan, kembali lagi ini clue-nya ya, menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk konten pribadi, untuk publikasi, untuk nama baik seseorang. Itu adalah hal yang menurut saya telah menciderai komitmen dalam berumah tangga. Sehingga saya kira persoalan ini cukup sampai di sini, ditutup karena begini. Kalau memang ketika suami dan istri bercerai lalu katanya diumbar-umbar di sosial media, ketika sudah diumbar-umbar di sosial media dikatakan bahwa dia melakukan semua ini untuk kepentingan anak. Pertanyaannya, apakah dengan aib tersebut diumbar di publik menguntungkan buat anaknya? Justru kita khawatirkan bahwa nantinya akan mengganggu psikologi anak ketika anak beranjak dewasa. Ketika anak bergaul di sekolah, jejak digital kan gak akan pernah hilang. Anak tersebut ketika sudah masuk ke sekolah lalu teman-temannya membuli, bagaimana juga dengan gurunya yang mengetahui jelas, yang mengetahui berdasarkan informasi dari sosial media. Ini kan sangat mengganggu psikologi, mengganggu tumbuh kembang anak begitu. Itu yang sangat disayangkan. Saya hanya berpesan kepada pihak-pihak tertentu yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan sejumlah pihak, mengorbankan pihak-pihak tertentu untuk nama baiknya sendiri. Di dalam konten perceraian tersebut, saya sebut konten karena ini banyak orang yang mengkontenkan perceraian tersebut. Saya berpesan, hentikan. Kasihan anakmu. Kasihan anak kecil tersebut. Jangan sampai anak tersebut justru terhambat tumbuh kembangnya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu psikologi anak tersebut. Kalau kita peduli terhadap anak tersebut. Itu.